宗具。恐龙一族都能修炼到7级妖帝8。膀子破的家伙归我。那简直狂妄！竟将羽皇麾下那么多系你这个飞升才数百年子的觉悟！那是必死！不是要追杀黑羽吗？我欣赏你，而秦羽手里有我，那也不行。秦羽是黑，要给他断了。你真会要放过黑羽的？你卑鄙！与心爱的人携手划。一会儿我们先进江兰界。我定要取你性命！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan seri Stella Transformation season yang kelima. Pada episode minggu kemarin, ketika Xinyu dan Hao Fei ingin segera menemui Xiaohe, perjalanan mereka harus terhenti karena ulah dari Kaisar Yu. Dia yang sudah berada di ranah Kaisar Immortal tingkat 9 benar-benar membuat Xinyu kesulitan. Untung saja, Aofeng dan Aomiang tiba untuk melindunginya. Sadar kekuatan Aofeng jauh lebih kuat dari dirinya, Kaisar Yu memutuskan untuk mundur. Di sini Xinyu tahu betul kedatangan mereka kemari pasti adalah karena Aosu. Jadi Xinyu pun memberitahukan hal ini kepadanya. Pada akhirnya, kedua saudaranya pun kembali bertemu. Namun di sini, Aosu tidak ingin menemui ayahnya karena bagaimanapun di masa lalu dia dan ayahnya sempat saling berselisih. Bahkan karena hal itu jugalah Aosu memilih untuk meninggalkan klan naga. Untung saja berkat penjelasan Aofeng, pada akhirnya Aosu pun mulai menyadari betapa sayangnya ayahnya itu kepada dirinya. Aomiang sangat senang karena akhirnya mereka bisa kembali menjadi keluarga. Setelah ini semua, Xinyu dan Hao Fei kembali melanjutkan perjalanan mereka demi menemui Xiaohe. Di tengah perjalanan, Hao Fei meminta untuk memanggil keluar si Zhen karena bagaimanapun mereka sudah kesana kemari selama beberapa hari, namun tidak kunjung menemukan keberadaan dari Xiaohe. Xinyu paham dan mengeluarkan si Zhen. Tanpa berlama-lama, Hao Fei pun memberitahu bahwa ini adalah lokasi mereka sekarang berada. Jadi, apakah dia bisa memperkirakan keberadaan dari Xiaohe? Tidak butuh waktu lama bagi si Zhen, ia pun berhasil menemukan di mana Xiaohe berada, yang mana dia itu sedang berada di Bintang Bemus. Kita pun dibawa ke sana. Meskipun Xiaohe sudah berjuang untuk melarikan diri dari kejaran ketiga orang ini, namun tetap saja ia berhasil ditemukan. Mereka tahu betul bahwa Xiaohe adalah seorang jenius. Karena dalam kurun waktu 300 tahun, Xiaohe bisa mencapai ranah Kaisar Iblis tingkat pertama. Namun pada hari ini, semua itu akan berakhir. Xiaohe penasaran atas alasan apa mereka mengejar dirinya. Yang ternyata ini semua ada perintah dari sang kaisar. Walaupun mereka tidak tahu alasannya, namun pada intinya Xiaohe ini harus dihabisi. Tentu tidak ada satupun makhluk di alam immortal, setan dan iblis yang bisa menentang kehendaknya. Mendengar hal ini membuat Xiaohe sangat terkejut. Tidak ingin membuang waktu lagi, mereka pun kembali melancarkan serangan untuk menghabisi Xiaohe. 家的命令，不惜一魔妖界，又有几个人到刨根问底？ 小心，这是天生特异啊！ Dalam pertarungan ini, Xiaohe mampu mengimbangi mereka. Hal ini bisa terjadi karena pelindung tubuhnya yang sudah mendekati senjata abadi kualitas terbaik. Sayangnya, semua itu sudah diketahui oleh ketiga orang ini. Jadi mereka yakin pelindung tubuh Xiaohe tidak bisa bertahan jika terus mendapatkan serangan. Pertarungan pun kembali terjadi. 我的身法。 Dalam pertarungan ini, Xiaohe sangat kesulitan karena tidak hanya berhadapan dengan 3 orang sekaligus, namun dia juga harus melindungi Bailing. Karena hal itu jugalah dia tidak bisa fokus dalam bertarung. Ketiga orang ini bisa menjamin bahwa di Bintang Bemus ini adalah tempat dimakamkannya. Xiaohe meminta istrinya untuk pergi, namun Bailing tidak ada niatan untuk meninggalkannya sendirian. Meskipun begitu, Xiaohe tetap memintanya pergi karena dia tidak ingin kehilangan keluarganya lagi. Nah, dari kejauhan, Xinyu dan Hao Fei sedang OTW ke tempatnya. Jadi, di saat mereka ingin menghabisinya, Xinyu dan Hao Fei langsung saja melindunginya. Melihat kedatangan mereka membuat Xiaohe sangat senang, karena akhirnya mereka kembali bertemu. Di sini, Xinyu segera memberikan mereka sebuah obat untuk memulihkan diri. Melihat kedatangan mereka membuat orang-orang ini kesal.
Karena bagaimanapun ini adalah perintah dari Kaisar Iblis Feng, jadi jika mereka terus ikut campur, maka dia bisa menjamin kematian mereka. Hao Fei sama sekali tidak peduli karena yang mati pada hari ini adalah mereka. 大哥， 来者何人？我们是彭， 你怎么这么热？你们伤了杂毛娘，这就是谋劫！ Dengan teknik tombak 36-nya, tidak butuh waktu lama bagi Hao Fei untuk menghabisi salah satu dari ketiga orang ini. Hao Fei sedikit kecewa karena dia belum menyelesaikan tekniknya, namun orang ini malah meninggoy. Melihat semua itu tentu membuat temannya kesal, tapi serangan Xin Yu dengan mudahnya menghabisi orang ini. Sayang sekali satu-satunya yang selamat berhasil melarikan diri. Xin Yu tidak yang mengejarnya karena mereka harus memeriksa kondisi Xiao He. Di sini Hao Fei sangat senang setelah mengetahui kekuatan Xiao He jauh berada di bawahnya. Berhubung mereka baru bertemu, jadi Xiao He memperkenalkan Xin Yu dan Hao Fei kepada Bai Ling. Dia juga memperkenalkan Bai Ling kepada kedua saudaranya. Jadi setelah dia naik ke dunia immortal, setan dan iblis, dia itu langsung jatuh cinta kepada Bai Ling. Dan sekarang ini dia sudah menjadi istrinya. Tidak hanya itu, karena tidak lama lagi Xiao He ini akan menjadi seorang ayah. Mendengar hal itu membuat Hao Fei terkejut sekaligus tidak percaya. Jadi ia yakin bahwa Bai Ling pasti dipaksa menikahi Xiao He. Jika hal itu benar, maka dia akan menghukumnya. Bai Ling tidak membenarkan hal itu karena dia juga mencintai Xiao He. Mengetahui Xiao He juga dikejar-kejar membuat Hao Fei tertawa karena kondisi dia dan Xin Yu benar-benar sama. Hal ini membuat Xiao He terkejut karena bagaimana bisa Xin Yu membuat Kaisar Yu marah. Xin Yu akan menjelaskan hal ini nanti karena yang lebih penting adalah kondisi Xiao He. Karena bagaimana bisa dia menjadi kejaran orang-orang. Xiao He mulai menjelaskan bahwa hal ini bisa terjadi ketika dia baru memasuki dunia immortal, setan, dan iblis. Yang mana ketika dia sedang berlatih, Bai Ling dan saudaranya sedang memetik obat. Di saat ia fokus berlatih, Xiao He hampir saja menyakiti mereka. 我差点。于是他俩 Namun untung saja dia itu berhasil menahan serangannya, namun sayangnya semua itu malah membuat dirinya terluka. Bai Ling yang tidak tega segera membawa Xiao He ke desanya dan juga mengobati luka-lukanya. Oh iya, nama saudara dari Bai Ling adalah Bai Xin. Mereka berdualah yang merawat Xiao He hingga sembuh. Seiring berjalannya waktu, mereka yang sering bersama mulai menimbulkan benih-benih cinta. Jadi sebagai pria sejati yang tidak menebar janji, Xiao He segera menghalalkan hubungannya dengan Bai Ling. 就这样。 Ia pun berharap setelah menemukan wanita yang pas, dirinya bisa hidup dengan damai dan berkultivasi dengan keras. Jadi di saat kekuatannya sudah meningkat, dia bisa membawa Bai Ling keluar untuk mencari Xin Yu dan Xiao He. Pada awalnya, Xiao He merasa hidup mereka damai-damai saja, hingga pada akhirnya ia kembali bertemu dengan Zhongzhu. Melihat kedatangannya, tentu saja membuat Xiao He penasaran, apalagi ini ada tempat yang sangat terpencil. Yang ternyata Zhongzhu mendapatkan sebuah misi dari Kaisar Feng di sekitaran daerah ini. Jadi dia pun sangat terkejut karena dia bisa kembali bertemu dengan Xiao He. Apalagi sudah 100 tahun pertemuan terakhir mereka. Ia pun mencoba menanyakan kabar tentang Xin Yu. Sayangnya Xiao He juga tidak tahu karena sekarang dirinya tinggal di sini dan berusaha untuk meningkatkan kultivasinya. Jadi di saat dia merasa sudah cukup untuk melintasi alam semesta, maka dirinya akan mencari informasi tentang Xin Yu. Hao Fei yakin pasti tujuan Zhongzhu kemari tidak hanya itu saja. Zhongzhu membenarkan hal ini, yang mana ia menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang bekerja untuk Kaisar Feng. Xiao He seharusnya sudah tahu bahwa Kaisar Feng ada kekuatan tertinggi di klan burung terbang. Jadi dengan posisinya sekarang, Kaisar Feng pasti mengetahui segala pergerakan yang ada pada dunia immortal, setan, dan iblis. Ia pun yakin bahwa Kaisar Feng pasti mengetahui keberadaan Xin Yu dan Hao Fei. Tidak itu, dengan banyaknya sumber daya yang berada di sisi Kaisar Feng, Zhongzhu bisa menjamin kekuatan Xiao He pasti bisa berkembang lebih cepat lagi. Namun sayang sekali Xiao He baru saja menikah, jadi hal ini pasti akan sangat sulit baginya. Xiao He membenarkan hal itu, jadi untuk sementara waktu, dirinya akan membicarakan hal ini kepada Bai Ling. Dalam pembicaraan mereka, Xiao He yakin Bai Ling bisa mengerti kondisinya. Namun beberapa bulan kemudian, desa putih diserang dan menyebabkan ada begitu banyak penduduk yang mati. 大哥秦羽如今何？眼下我一直在是秦羽侯费下落的可能性，邪魔妖界的资源，你也可就要远行。只能待在此地好好修炼。去。
此事就劳烦你了，小心，白家死伤殆尽。 Akibat kejadian ini, Xiaohe pun memutuskan untuk pergi, tapi tanpa diduga, dia malah terus dikejar. Kejadian ini membuat Xiaohe kebingungan karena selama 100 tahun dia tinggal di desa Burung Putih, tidak ada satupun kekacauan yang terjadi. Namun setelah dia bertemu dengan Zhongju, kejadian besar pun terjadi. Tidak itu saja, para Kaisar Iblis yang terus mengejar dirinya memberitahu bahwa mereka diperintahkan oleh Kaisar Feng. Dia tahu betul pasti Xin Yu merasa Zhongju tidak terlibat dalam masalah ini. Lantas, apa penyebab yang sebenarnya? Setelah Xin Yu berpikir, ia masih kebingungan mengapa Zhongju melakukan semua ini. Xiaohe juga tidak tahu karena bagaimanapun Zhongju adalah seorang penjahat, jadi dia pasti memiliki berbagai alasan. Bailing merasa ini dikarenakan Xiaohe adalah binatang super mutan. Dan Zhongju tahu betul bahwa kekuatan dari Xiaohe bisa saja mengancam posisinya di masa depan nanti. Apalagi dalam pelarian mereka, Xiaohe sudah banyak menghabisi Raja Iblis tingkat 8 dengan kekuatannya sendiri. Hal ini tentu saja membuat kedua saudaranya kebingungan. Karena dengan kekuatan Xiaohe sekarang, bagaimana bisa dia melakukan semua itu? Tidak itu saja, Xiaohe mampu bertahan dari serangan ketiga orang tadi, yang mana salah satu dari mereka adalah Kaisar Iblis tingkat 4. Jadi karena itulah, Bailing merasa ada sesuatu yang hebat pada diri Xiaohe. Xin Yu membenarkan hal itu, namun untuk sekarang mereka tidak mengetahui dengan jelas esensi kekuatan yang Xiaohe miliki. Xiaohe tidak ingin membahas hal ini karena dirinya harus menghabisi Zhongju. Karena bagaimanapun teman-teman dan keluarga Bailing sudah banyak dihabisi. Jadi Denny harus membalaskan dendam mereka. Hofei paham dan dia juga sama kesalnya. Maka karena itulah mereka harus segera menemukannya. Saat juga Xin Yu teringat dengan perkataan ayahnya, yang mana sebelum kenaikan Zhongju menemui dirinya dengan membawa Yu Liang. Tidak itu, Zhongju juga menitipkan sebuah pesan bahwa kehidupannya dipenuhi oleh dendam. Jadi dia tidak akan meninggalkan semua masalah ini hanya kepada Xin Yu saja. Ia pun berharap bisa bertemu lagi dengan Xin Yu. Karena perkataan inilah Xin Yu meminta mereka untuk tidak bertindak secara gegabah. Berhubung Zhongju tinggal di kerajaan klan burung terbang, maka dia pasti dekat dengan Kaisar Feng. Mereka juga tidak bisa meremehkan kekuatan dari Kaisar Feng karena bisa saja kekuatannya sebanding dengan Kaisar Naga. Andai saja mereka bergerak tanpa rencana, maka tentunya kematianlah yang akan mereka temui. Xiaohe agak kesal karena harus terus bersembunyi. Tapi Xin Yu segera menenangkannya, dan seharusnya Denny bisa sadar karena dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini, tidak mungkin bagi mereka bisa mengalahkan Kaisar Feng. Terlebih lagi, Xiaohe memiliki anak yang harus dia lindungi. Mendengar perkataan Xin Yu, akhirnya bisa menyadarkannya. Namun Xiaohe penasaran di mana lagi mereka harus bersembunyi. Karena begitu mereka menunjukkan wajah mereka, akan ada begitu banyak orang yang datang untuk memburu mereka. Xin Yu meminta dia untuk tidak khawatir karena dia tahu tempat yang aman. Xin Yu pun segera membawa mereka masuk ke dalam tempatnya, yang mana ini merupakan alam Jianglan lapisan pertama. 我明白你的心情，是毫无胜算的。我现在不，你还有白啊，何处又是藏身之处？咱们只要一露面，我们自有安全的去处。你还记得？ Xin Yu memberitahu bahwa alam Jianglan memiliki 3 lapisan. Namun dengan kekuatannya saat ini, dirinya hanya bisa membuka lapisan pertama. Konsentitas Yuan Lingxi dari tempat ini 10 kali lipat dari dunia luar. Tidak hanya itu, waktu dari tempat ini dan dunia luar jauh berbeda. Jadi jika mereka berada di sini selama 10 tahun, maka di luar hanya memakan waktu 1 tahun saja. Terlebih lagi, kekuatan pertahanan dari alam Jianglan sangatlah kuat, jadi tidak mungkin bisa dihancurkan. Untuk sementara waktu, mereka akan berada di sini hingga di saat kekuatan mereka sudah bisa mengalahkan Kaisar Feng, barulah mereka keluar untuk menghajarnya. Apalagi dengan alam Jianglan, mereka bisa dengan mudahnya masuk ke kota kerajaan burung terbang. Xiaohe paham dan memuji rencana dari Xin Yu. Hofei memintanya untuk kembali berlatih karena bagaimanapun kekuatannya jauh berada di bawah dirinya. Xin Yu meminta mereka untuk melihat kamar dulu karena bagaimanapun tempat di sini sangatlah luas. Beberapa saat kemudian, Suyun pun tiba. Berhubung dia sudah mendengar pembicaraan mereka, jadi Xin Yu memintanya untuk pergi ke kota kerajaan klan burung terbang dan mencari tahu kondisi dari Zhongju. Suyun paham dan dia akan menjalankan perintah dari Xin Yu. Ketika Xin Yu berlatih, dia ingat betul bahwa lubang hitamnya sudah berada di tahap akhir.
Namun tak mengapa setiap dia menyerap kekuatan, hal itu akan berubah menjadi lubang hitam lagi dan tidak bisa menjadi jejak murni. Ia pun sempat menduga ini adalah sebuah hambatan. Apalagi terlihat ada alam kegelapan dari alam lubang hitamnya. Hal ini tentu saja membuat Xinyu penasaran sebenarnya apakah itu. 转化为黑洞之力，那是第9境界。 Xinyu berpindah kepada Hou-Fei dan Xiaohei, yang mana sepertinya mereka berdua akan melakukan latihan tanding. Memang benar, kekuatan Hou-Fei jauh berada di atas Xiaohei. Namun tak mengapa, dalam pertarungan ini, dia mampu mengimbangi semua pergerakannya. Hal itu pun membuat Hou-Fei penasaran sebenarnya monster apakah Xiaohei ini. Karena bagaimanapun, kecepatan kultivasinya terlalu cepat. Di sini, Hou-Fei berencana untuk menggunakan teknik 9 tongkatnya. Namun dia tidak ada niatan untuk menekan kekuatannya sampai ke tahap pertama Kaisar Iblis. Jadi dia akan mengeluarkan semua kekuatannya. Xiaohei paham dan Denny tidak akan takut dengan semua itu. Meskipun Hou-Fei sudah serius, tapi nyatanya Xiaohei masih bisa menghindari serangannya dengan kecepatan yang dirinya miliki. Hou-Fei kembali kesal dan dia pun menganggap Xiaohei memang layak dipanggil sebagai binatang super yang bermutasi. Xiaohei meminta Hou-Fei untuk tidak membuat banyak alasan jika dirinya tidak berhasil menang menghadapi dirinya. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Setelah semua itu, beberapa waktu pun berlalu. Di sini, Xiaohei sedang panik karena tubuh Bailing semakin melemah. Bahkan, ia tidak nafsu makan. Shuyun menenangkan mereka karena bagaimanapun, Bailing adalah Raja Iblis di tingkat 9. Jadi untuk melahirkan seorang anak, semua itu tidaklah bermasalah. Diingat betul bahwa semakin kuat binatang suci, maka akan semakin sulit juga bagi keturunan mereka untuk dilahirkan. Hou-Fei pun tidak menduga bahwa Xiaohei akan kembali bermasalah. Di tengah rasa kekhawatiran mereka, Shuyun memberitahu bahwa pil ciptaan kelahiran yang Xinyu buat dapat memberikan energi vital. Jadi selama dia memberikan hal itu kepada Bailing, maka secara alami dia itu akan aman dan juga sehat. Xinyu paham dan ia pun segera mengeluarkan pilnya agar Xiaohei bisa memberikan hal itu kepada Bailing. Jika semua ini masih belum cukup, Xiaohei bisa memintanya lagi kepada dirinya. Xiaohei sangat berterima kasih atas bantuan Xinyu. Di sini Xinyu menanyakan berita yang berhasil didapatkan oleh Shuyun, yang mana dia itu telah berhasil menyusup ke planet inti dari klan burung terbang. Namun sayang sekali, dalam pengintaiannya, identitas dari Zhongyu sangatlah dirahasiakan oleh Kaisar Feng. Apalagi dia itu tinggal di kota kekaisaran, di mana tempat itu dijaga sangat ketat dan sangat sulit untuk dimasuki. Shuyun meminta maaf karena tidak bisa mengetahui alasan Zhongyu mengkhianati Xiaohei. Namun dia mendapatkan kabar lain mengenai tentang Bailing, yang mana ternyata pada saat itu keluarga putih sama sekali tidak dibantai. Seseorang masih hidup dan dia itu bernama Baixin, kakak dari Bailing. Benda hal ini membuat Xiaohei sangat terkejut, namun sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. 对了，硕一，属下潜入飞禽一族的核心位，极受彭魔皇重视，无从事关白灵谷，自然可保他无恙。你是说还有人存活？活着？ Bailing pun menanyakan tentang kebenaran dari berita ini. Xinyu membenarkan semua itu karena di saat Shuyun melakukan penyelidikan, ia mendapatkan berita bahwa Bailing masih hidup. Hal ini tentu saja membuat Bailing senang hingga membuat dia lupa bahwa dirinya akan segera lahiran. Bailing meminta untuk tidak mengkhawatirkan dirinya karena mereka harus menyelamatkan adiknya. Xinyu meminta untuk sementara waktu Xiaohei menemani Bailing, sedangkan dia dan Hou-Fei akan pergi untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kabar ini. Hou-Fei meminta agar mereka tidak khawatir. Xinyu berpindah ke suatu tempat di klan burung terbang. Xinyu yang sudah berada di sana sadar betul ada begitu banyak penjaga. Jadi akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelamatkan seseorang. Hou-Fei menyarankan untuk bertarung saja. Xinyu menenangkannya karena dia merasakan adanya sebuah keanehan. Dan benar saja ternyata penjara ini dilindungi oleh sebuah formasi. Para penjaga yang melihat hal itu langsung bersiaga. Namun mereka tidak terlalu khawatir karena Kaisar Feng secara pribadi membuat formasi pelindung ini. Jadi jika ada seseorang yang berani masuk, maka sama saja mereka mencari kematian. 森严，救人只怕不易，救了人就跑。且慢。若是有人擅闯，
Melihat semua ini membuat Xing Yun kesal. Hal ini tentu saja akan mempersulit mereka untuk menyelamatkan Bai Xin. Pada akhirnya, mereka pun memilih untuk mundur dulu sambil memikirkan rencana selanjutnya. Hao Fei sangat kesal karena tidak bisa berbuat apapun. Padahal dia itu sudah berjanji kepada Bai Ling akan menyelamatkan adiknya. Xin Yu menenangkannya karena mereka masih belum gagal. Hanya saja mereka harus memikirkan cara terbaik untuk menyelamatkan Bai Xin. Di tengah pembicaraan mereka, Xin Yu masih penasaran apakah Zhongju benar-benar ingin menghabisi Xiaohui atau tidak. Hao Fei merasa sepertinya itu memang adalah benar. Dan berhubung mereka tidak jadi menyelamatkan Bai Xin, lebih baik saat ini mereka menghabisi Zhongju saja. Xin Yu kembali menenangkannya karena bagaimanapun ia merasa sepertinya telah terjadi suatu kesalahpahaman. Apalagi mereka tahu betul bahwa Zhongju dan Xiaohui sama sekali tidak memiliki dendam apapun. Bahkan ketika masih berada di alam panah, Zhongju begitu baik kepada Xiaohui. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Terlebih lagi, Xin Yu merasa Zhongju bukanlah orang yang memiliki hati yang jahat. Jikapun Zhongju memang berencana untuk menghabisi Xiaohui, lantas bagaimana bisa Bai Xin masih hidup hingga sekarang? Apalagi Zhongju juga tahu seberapa kuat Paman Lan, jadi tidak mungkin bagi dia untuk mencari masalah kepada mereka. Hao Fei membenarkan hal itu, karena di saat Zhongju ingin menyerang mereka, maka sama saja dia sudah menyerahkan nyawanya. Karena mereka mulai memikirkan hal yang sama, jadi Xin Yu pun ingin mencoba sesuatu, yang mana dia itu akan menghubungi Zhongju. Xin Yu kembali kepada Xiaohui, yang mana dia hanya bisa menunggu di saat Bai Ling berusaha dengan sangat keras untuk melahirkan anak mereka. Untung saja ada Su Yun yang membantu proses lahirannya. Bai Ling姑娘. Dia yang merasa Zhongju akan segera datang meminta Hao Fei untuk tetap berhati-hati. Tidak begitu lama, Zhongju pun tiba. Ia sangat terkejut karena Xin Yu sudah naik ke alam ini. Dia yang melihat kekuatan mereka meminta untuk memanggil namanya saja karena bagaimanapun saat ini kekuatan mereka jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Xin Yu paham dan tujuannya kemari ingin menanyakan sesuatu, yang mana dia penasaran mengapa Xiaohui terus dikejar-kejar oleh Kaisar Setan Feng. Zhongju mulai memberitahu bahwa sebenarnya dia tidak menduga hal ini akan terjadi. Namun dia membenarkan bahwa ini memang adalah kesalahannya. Jadi dia pun ingin berbicara langsung dengan Xiaohui. Hal itu segera disampaikan oleh Xin Yu kepada Xiaohui. Baru saja keluar, Xiaohui langsung saja mengajak Zhongju gelut. Dalam pertarungan ini bisa terlihat bahwa Zhongju sama sekali tidak ada niatan untuk bertarung dengan Xiaohui. Bahkan dia sama sekali tidak melancarkan serangan apapun. Hao Fei maupun Xin Yu berusaha untuk menenangkannya. Tapi apa daya, Xiaohui yang sudah sangat marah tidak ingin mendengarkan perkataan mereka. Apalagi dia harus membalaskan dendam kematian dari keluarga dan teman-teman Bai Ling yang telah meninggal. 宗具，其中肯定有什么隐情。我怎么冷静？住手！ Untung saja di sini Xin Yu berhasil menghentikan pertarungan mereka. Ia memberitahu bahwa tujuannya memanggil Zhongju kemari untuk menanyakan alasannya telah menyelamatkan Bai Xin. Jadi jika Xiaohui ingin Bai Xin diselamatkan, seharusnya dia bisa menahan amarahnya. Dan lebih baik mereka membicarakan hal ini dulu. Xin Yu berharap agar Zhongju bisa berbicara dengan jujur tanpa harus menyembunyikan sedikit pun kebohongan. Karena jika tidak, dia tidak akan menganggap Zhongju sebagai teman lagi. Di sini Hao Fei juga merasa adanya keanehan, karena dengan kekuatannya tidak mungkin bagi Zhongju bisa menghabisi Xiaohui. Pada akhirnya Xiaohui pun bisa lebih tenang. Ia segera menanyakan mengenai alasan Kaisar Setan Feng terus mengejar dirinya. Zhongju mulai menjelaskan ketidaktahuannya mengenai alasan Kaisar Feng terus mengejar Xiaohui. Karena setelah pertemuan terakhir mereka, dia hanya melaporkan tentang keberadaannya kepada Kaisar Feng. Tujuan Zhongju sangatlah mulia karena dia ingin Xiaohui berada di sini agar bisa lebih cepat menjadi kuat. Namun ia malah sangat terkejut karena Kaisar Feng memberikan perintah untuk menghabisi Xiaohui. Sejak saat itu dan sampai sekarang, ia masih tidak tahu apa sebenarnya tujuan Kaisar Feng melakukan hal ini. Xin Yu meminta untuk menceritakan tentang hari pertama mereka. Zhongju ingat betul bahwa dia hanya memberitahukan tentang kehebatan yang dimiliki oleh Xiaohui. Namun ketika mendengar Xiaohui sebagai binatang yang bermutasi, Kaisar Feng langsung mengubah wajahnya. Apalagi dia juga memberitahu bahwa Xiaohui telah mewarisi satu ingatan tentang sebuah teknik, yang mana hal itu merupakan teknik tubuh yang unik milik suku Feng.
Karena Zhongzhu masih penasaran dengan asal-usul dari Xiaohe, jadi dia ingin membicarakan hal itu dengan Kaisar Feng. Namun sepertinya Kaisar Feng tidak ingin hal itu diketahui, karena dia hanya mengatakan bahwa Zhongzhu tidak perlu tahu tentang hal itu. Mendengar semua ini membuat mereka terkejut, dan Hao Fei mulai mencurigai sesuatu kepada Kaisar Feng. Tidak hanya dia, namun Xin Yu juga berpikiran hal yang sama. Apalagi Kaisar Feng tidak ada niatan untuk memberitahukan asal-usul Xiaohe kepada siapapun. Hal ini membuat Xin Yu yakin bahwa Kaisar Feng sangat tertarik dengan asal-usul dari Xiaohe. Zhongzhu membenarkan hal itu karena kaisarnya memang mengetahui kelahiran dari Xiaohe. Tapi sayangnya dia tidak mendapatkan informasi apapun. Xin Yu akan membicarakan hal ini lagi. Namun Zhongzhu segera menanyakan tentang nasib dari Bai Xin. Nah, berhubung Zhongzhu juga sangat dekat dengan Kaisar Feng, jadi Hao Fei penasaran apakah dia bisa membantu mereka atau tidak. Tentu saja Zhongzhu akan memberikan bantuan. Ia juga memberitahu bahwa sebenarnya Bai Xin disiapkan untuk menjadi umpan. Selama Xiaohe tidak tertangkap, jadi dia bisa menjamin Bai Xin bisa baik-baik saja. Namun jika dia bertindak secara gegabah, mungkin saja hal ini hanya akan membuat Bai Xin dalam bahaya. Zhongzhu sama sekali tidak takut jika dirinya dihukum. Hanya saja jika dia ketahuan telah bekerja sama dengan mereka, dia takut Kaisar Feng tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari tempat ini. Mendengar perkataan Zhongzhu membuat Xin Yu mulai percaya kepadanya. Ia pun akan menyerahkan keselamatan Bai Xin kepadanya. Sedangkan mereka akan kembali berkultivasi. Jadi setelah merasa cukup, mereka akan kembali menemuinya. Zhongzhu paham dan ia pun segera pergi. Di sini, Xin Yu meminta Xiaohe untuk tidak terlalu banyak berpikir, karena yang lebih penting adalah kelahiran dari anaknya. Nah, ternyata Bai Ling telah melahirkan anak mereka. Xiaohe pun memberikan nama sebagai Heitong. Melihat keimutannya, Hao Fei pun berusaha untuk menyentuhnya. Tapi siapa sangka Heitong malah menjadi kesal. Hao Fei meminta untuk tidak bersikap seperti itu kepada pamannya. Melihat tingkah lakunya itu, mengingatkan Xin Yu ketika Xiaohe masih kecil. Ia tidak menduga kini Xiaohe telah menjadi ayah dan kini tanggung jawabnya kembali bertambah. Keesokan harinya, ketiga saudara ini pun kembali berkultivasi sambil dihampiri oleh Heitong. 你这女娃子，她简直和又多了一份责任和担当。 Nah, di sini Xin Yu merasa bahwa untuk sekarang kultivasi bukanlah jalan keluar. Ia pun penasaran apa yang harus dirinya lakukan. Beberapa saat kemudian, Heitong ini sedang bermain dengan Wulan. Tidak begitu lama, Xin Yu datang dan merasa Heitong kian hari semakin nakal saja. Wulan tidak begitu memikirkan hal itu karena sejak awal melihatnya dia sudah menyukai kelucuan dari Heitong. Di sini Xin Yu sadar betul bahwa kultivasi Wulan sudah meningkat. Hal itu dibenarkan olehnya dan dia berterima kasih dengan alam Jianglan. Bahkan kini kekuatannya sudah mencapai level 8 Kaisar Iblis. Xin Yu mengucapkan selamat kepadanya. Tapi ia penasaran apakah ada metode tubuh yang baik untuk melatih tubuhnya. Wulan ingat betul bahwa perkembangan tubuh terkuat hanya dimiliki oleh seseorang di alam bintang gelap saja. Sayangnya dia kurang tahu tentang teknik kultivasi orang-orang itu. Namun teknik yang Xin Yu gunakan saat ini tidak lebih buruk dari orang-orang di alam bintang gelap. Xin Yu berterima kasih karena sudah diberikan arahan, yang mana dia akan belajar dengan Tian. Hal itu membuat Tian bersemangat dan akan mengajari Xingyun bagaimana melatih tubuh seseorang dinosaurus. Latihan di antara mereka pun dimulai. 修炼身体最强的，知道暗星界中人的修炼功法。多谢吴兰先生。50年不行，你又敢帮我一个忙？ Sayang sekali dalam latihan mereka, di sini Xin Yu dengan sangat mudah menang. Ia pun menanyakan manakah latihan 100 tahun yang dia janjikan. Siapa sangka latihan ini hanya selesai dalam setengah jam saja. Tian pun memberikan sebuah giok yang memiliki inti teknik pemulihan tubuh klan dinosaurusnya. Xin Yu pun senang dan kembali bersemangat. Ketika ia melatih teknik itu, Xin Yu sungguh sangat terkejut dengan teknik tubuh klan dino. Karena pertumbuhan tulangnya menjadi baik dan ototnya bisa dijadikan sebagai suplemen. Jika berhasil naik ke tingkat Kaisar Iblis tingkat 8, maka kekerasan tubuhnya akan mengejar senjata ilahi. Dengan bantuan batunya, Xin Yu pun dengan mudah membuat alam kuning. Nah, sayang sekali, dalam 500 tahun ini, dia baru bisa menembus tingkat 5 saja. Xin Yu yang masih belum puas kembali berlatih hingga 500 tahun berlalu. 恐龙一族都修炼到7级妖帝8，听黄色的修炼了，不够。
Di sisi lain, Hao Fei dan Xiao He kembali melakukan sparring. Hao Fei sangat penasaran apakah selama 100 tahun ini Xiao He sudah berkembang atau belum. Jadi dia akan menguji kekuatannya. Di tengah latihan mereka, Xin Yu pun kembali muncul dan dengan mudahnya ia menahan serangan mereka. Sontak saja hal itu membuat kedua saudaranya kebingungan sebenarnya saat ini kekuatan Xin Yu sudah berada di mana. Xin Yu menjelaskan bahwa saat ini alam jiwanya telah mencapai tingkat ketiga dari jiwa surgawi. Jadi tentu kedua saudaranya tidak akan dapat melihat pergerakannya. Sedangkan untuk perkembangan dari tubuhnya 200 tahun yang lalu Xin Yu sudah mencapai level ke-6. Jadi sekarang dia akan segera memasuki lapisan ke-7. Beberapa saat kemudian, seorang gadis pun memanggilnya, yang mau ternyata dia ada Haitong. Ia sangat senang bertemu lagi dengan Xin Yu, karena sudah 1000 tahun, ayahnya dan paman keduanya saling bertarung tanpa mempedulikan dirinya. Haitong pun meminta agar Xin Yu bisa bermain dengannya. Xin Yu juga sangat terkejut dengan perkembangan dari keponakannya. Untuk sekarang, dirinya akan bermain dengannya. Bailing meminta Haitong untuk tidak mengganggu pamannya, namun Xin Yu tidak mempermasalahkan hal itu. Di sini, Hao Fei sedikit kesal, padahal dia itu sudah baik kepada Haitong. Apalagi sejak dia melalui begitu banyak kesengsaraan surgawi dan kini telah berubah menjadi bentuk manusia, semua itu tidak lepas dari bantuannya. Namun, Haitong memberitahu bahwa pamannya itu hanya terus memarahinya saja. Hal ini membuat Hao Fei kesal dan akan menghukumnya. Namun, Haitong tidak begitu peduli dan lebih baik dirinya pergi saja. Di sini Xiao He menanyakan apakah ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk keluar. Karena sudah lama berlatih, Xin Yu merasa mereka bisa keluar dari tempat ini. Dan jika mereka bertemu dengan Kaisar Feng, mereka bisa saja kembali masuk ke dalam alam ini. Xiao berpindah ke penjara klan burung terbang, yang mana ada penjaga yang memperlakukan Bai Xin dengan kejam. Andai saja Zhongzhu tidak melindunginya, mungkin para penjaga sudah lama menghabisinya. Untung saja sebelum penjaga itu melancarkan serangan, Zhongzhu muncul. Hal itu seketika saja membuat penjaga ini ketakutan. Di sini Zhongzhu melepaskan Bai Xin dan memintanya untuk ikut bersama dirinya. Tetapi penjaga itu menahan mereka karena tawanan ini tidak boleh dibiarkan pergi, kecuali mendapatkan perintah dari Kaisar Feng. Zhongzhu menjelaskan bahwa Kaisar sedang pergi dan dia sudah memberitahukan hal ini. Dia sangat kesal karena mengapa penjaga itu berani menghentikan dirinya. Dia yang takut membuat Zhongzhu marah, mau tidak mau harus membiarkannya pergi. 别以为有宗介少爷撑腰，我就怕，我还不能伤你了。宗介少爷，除非有鹏魔皇陛下的手谕，小小的看守也敢质疑，那还不赶紧给我让开！ Xin Yu kembali kepada Xin Yu, yang mana tidak lama kemudian Zhongzhu tiba bersama dengan Bai Xin. Namun ternyata tubuh Bai Xin sudah dipasangi sebuah tanda. Jadi ketika ia bertemu dengan Xiao He, Aku yang adalah Kaisar Iblis tingkat 8 datang untuk menghabisi mereka. Ia tidak menduga orang-orang ini akan dengan mudah tertangkap. Xiao He pun kembali marah kepada Zhongzhu karena merasa telah dibohongi. Zhongzhu berusaha untuk menjelaskan, tapi Xin Yu menghentikannya. Karena dia memang percaya kepada Zhongzhu, jadi mereka akan membicarakan hal ini nanti. Karena bagaimanapun, ia tidak terlibat dalam pertarungan mereka. Ketika Xiao He ingin menghajarnya, seorang wanita pun muncul dan memberitahu bahwa mereka tidak layak untuk berhadapan dengan mereka. Di sini Xin Yu meminta kedua saudaranya untuk menghadapi wanita ini, sedangkan dirinya akan bertarung dengan si pria. Wanita ini cukup kesal karena dirinya harus berhadapan dengan dua keroco. Aku ingat dengan rumor yang mengatakan Xin Yu berhasil mengalahkan begitu banyak kaisar abadi di bawah pimpinan Kaisar Yu. Tapi dia sama sekali tidak percaya dengan berita ini. Karena bagaimana bisa ada seorang anak yang baru naik beberapa ratus tahun bisa menjadi sekuat ini. Pertarungan pun langsung terjadi di antara mereka. 膀子破的家伙归我，那简直狂妄！ 并将羽皇麾下那么多系你这个飞升才数百年子的觉悟。Dalam pertarungan itu, Xin Yu sama sekali tidak bisa berbuat apapun di hadapan Aku. Namun Aku sedikit terkejut karena serangan yang ia lancarkan tidak bisa langsung menghabisinya. Ia pun memberikan pujian kepada tubuh tangguhnya. Di sisi lain, Hao Fei dan Xiao He bertarung dengan sengit dengan wanita ini. Kembali kepada Xin Yu, yang mana dalam pertarungan dia dan Aku, dia telah berhasil mengalahkannya. Namun tanpa diduga, tadi juga Aku membelah tubuhnya menjadi dua.
Ia memberitahu Xinyu bahwa mereka berdua adalah asli, yang mana ternyata Oku adalah binatang bermutasi hening naga berkepala dua. Dia bisa menjadi dua karena memiliki ingatan dari warisannya. Ia memuji Xinyu karena berhasil mengalahkan dirinya. Namun di saat berhadapan dengan dua orang, apakah Xinyu bisa menang? Kini tidak mungkin bagi dia bisa mengalahkan mereka. Di sini Xinyu meminta kedua saudaranya untuk kembali berkumpul, yang mana dia sadar bahwa kedua orang ini ingin mengulur waktu. Hofei dan Xiaohei pun langsung masuk ke dalam alam Jianglan. Hal ini membuat gadis itu penasaran kemana hilangnya mereka. Di sini Xinyu sadar betul bahwa mereka tidak berani menghadapi mereka. Jadi mereka pun memilih untuk menunggu kedatangan dari Kaisar Feng. Sayang sekali semua itu sudah Xinyu ketahui. Jadi mereka pun memilih untuk kembali. Karena dari kejauhan Kaisar Feng sudah mengawasi mereka. Beberapa saat kemudian sesuatu pun terjadi. Yang mana ternyata itu ada kedatangan dari Kaisar Feng. 拼命，所以手了。这里。 Pada bawahannya meminta maaf karena mereka tidak bisa menangkap Xiaohei. Apalagi kehadiran Xinyu sangatlah merepotkan. Jika mereka sedikit saja membuat kesalahan, maka kemungkinan besar merekalah yang mati. Tidak hanya kuat, namun Xinyu juga pintar karena dia dapat menyadari rencana mereka yang sedang menunggu kedatangan dari Kaisar Feng. Meskipun ia cukup kesal, tapi Feng tidak bisa menyalahkan mereka. Sedangkan untuk Zhongju, ia merasa sangat kesal karena telah dikhianati. Zhongju berusaha untuk menjelaskan ini semua, apalagi dia memiliki hubungan baik dengan mereka. Jadi sebagai seorang teman, wajar bagi dia untuk membantu Xinyu. Namun meskipun begitu, Zhongju sadar betul bahwa dirinya sudah membuat kesalahan. Jadi dia memilih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Feng membenarkan bahwa Bai Xin sama sekali tidaklah berharga, karena tujuan mereka yang sebenarnya ada Xiaohei. Bahkan ia tidak segan-segan mengorbankan bawahannya untuk bisa membawa Xiaohei. Zhongju cukup terkejut mendengar hal itu. Ia pun berusaha untuk menyadarkan kaisarnya. Sayang sekali, Feng tidak mendengarkan perkataannya. Sebenarnya, Feng tidak melakukan hal ini kepada Zhongju karena bagaimanapun mereka berdua sama-sama berasal dari klan burung bersayap emas. Tapi karena Zhongju sudah berani mengkhianatinya, jadi ia meminta Liu Tu untuk membawa Zhongju ke penjara. Zhongju yang sudah tidak bisa berbuat apapun hanya bisa pasrah saja dibawa ke dalam penjara. 陛下， 为你我的本体皆为金持。刘图， Kaisar Feng meminta Oku dan Bai Feng untuk menghabisi Zhongju jika dia kembali mengkhianati mereka. Untuk sekarang, mereka akan kembali ke istana demi membicarakan rencana selanjutnya. Bai Feng yakin dengan kepintaran kaisarnya menangkap ketiga saudara itu pasti sangatlah mudah. Xinyu berpindah ke alam Jianglan. Yang mana di sini Xinyu sedang membicarakan rencana mereka selanjutnya. Apalagi kejadian tadi tidak mereka duga karena bagaimana bisa Kaisar Feng datang dengan sangat cepat. Hofei mendengar dari Kaisar Kera Besar bahwa Kaisar Feng menggunakan mahkotanya untuk bergerak 3 kali lebih cepat dari biasanya. Tidak hanya itu, kekuatan serangannya juga telah banyak diperkuat. Mungkin jika tanpa mahkota, kekuatan Feng masih bisa mereka hadapi. Xinyu sempat terkejut mendengar hal ini, karena bagaimanapun tanpa mahkota sekalipun Feng sudah sangat kuat. Jadi jika dia menggunakan kekuatan mahkotanya, maka mungkin saja mereka tidak bisa melihat betapa cepatnya ia melangkah. Kini misi mereka tidak hanya menyelamatkan Bai Xin saja, namun Zhongju juga. Xiaohei merasa bersalah karena tadi dia sudah salah paham kepadanya. Dan setelah mengetahui semuanya, ia pun merasa sangat kesal terhadap diri sendiri. Bai Ling meminta suaminya untuk tidak menyalahkan diri sendiri, karena bagaimanapun ini semua bisa terjadi adalah kesalahan dari Feng. Namun dia khawatir dengan kejadian ini, Bai Xin maupun Zhongju tidak akan diampuni lagi. Mereka pun cukup kesal karena tidak bisa berbuat apapun. Xinyu menenangkan mereka karena dia yakin Zhongju tidak mungkin dihabisi. Karena bagaimanapun ia berasal dari klan burung bersayap emas sama seperti Feng. Sedangkan untuk Bai Xin, kondisinya akan segera mereka ketahui. Karena Xinyu telah mengirimkan Suyun. Xin berpindah ke kerajaan klan burung terbang. Yang mana pengkhianatan yang dilakukan oleh Zhongju sudah diberitahukan. Sedangkan untuk Bai Xin akan segera dihukum mati oleh Kaisar Feng. Yang mana kemungkinan besar hal ini akan terjadi pada esok hari. Suyun pun segera melaporkan hal ini kepada Xinyu. Mengetahui ini semua benar-benar membuat Bai Ling sedih.
Meskipun begitu, mereka cukup lega karena Zhongju tidak ikut dihukum mati. Jadi kini mereka hanya perlu mencari cara untuk menyelamatkan Baisin saja. Xin Yu paham, tapi ia yakin hukuman mati ini pasti juga adalah rencana dari Feng untuk menangkap mereka. Meskipun jebakan itu sangatlah jelas, tentunya mereka tidak bisa tinggal diam saja dan harus pergi menyelamatkan Baisin. Untung saja Xin Yu memiliki sebuah ide, yang mana ia yakin dalam jebakan ini hanya memiliki satu jalan keluar dan masuk saja. Mereka harus secepat mungkin untuk menyelamatkan Baisin. Jika mereka terlambat atau sudah tidak ada jalan keluar lagi, maka mereka hanya perlu memasuki alam jiangan saja. Hou Fei membenarkan hal itu. Bahkan ketika Kaisar Yu berusaha menghabisi Xin Yu, ia sama sekali tidak mampu melakukan hal itu. Jadi hal ini mungkin saja juga akan berlaku kepada Kaisar Feng. Apalagi perbedaan kekuatan di antara mereka tidak begitu jauh. Xiao Hei akan mengikuti keputusan apapun yang Xin Yu ambil. Saat itu juga, Xin Yu pun mengajak mereka untuk pergi ke Gunung Huangxi demi menyelamatkan Baisin. Xin Yu berpindah ke Gunung Huangxi, yang mana bisa terlihat bahwa Baisin dikurung dengan formasi tingkat tinggi. 我相信大哥一定既是陷阱，不知江兰界即可，无需非要。教皇星都没有找出大哥，为了江兰界。现在我们马上动身去黄。 Semua itu sudah diketahui oleh Xin Yu. Jadi mereka pun memutuskan untuk menunggu para penjaga dan langsung menghajar mereka agar bisa menyamar menjadi para penjaga. Hal ini mereka lakukan agar bisa memasuki formasi pelindung dengan sangat mudah. Dan kekuatan Xin Yu saat ini masih terlalu sulit bagi dia untuk menghancurkan formasi itu. Xin Yu lega karena Aku maupun Bai Peng tidak berada di sini. Jadi ini adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk menyelamatkan Baisin. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya tiba. Untuk sekarang mereka tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Nah, kepala penjaga memberitahu bahwa formasi Liyun berganti setiap jam. Jadi jalannya akan selalu berbeda-beda. Meskipun mereka sudah sering kali memasuki formasi ini, namun tetap saja kepala penjaga meminta mereka untuk selalu berhati-hati. Karena jika ada salah satu dari mereka yang terjatuh dari formasi ini, maka semua orang juga akan ikut masuk ke dalam masalah. Tidak begitu lama, mereka semua pun masuk ke dalam formasi ini untuk menggantikan para penjaga sebelumnya. Nah, di saat mereka semua sudah pergi, Xin Yu segera memulai rencananya. 这刘远换阵也看守许多次了，可结果 Tidak sulit bagi mereka untuk menghabisi semua penjaga. Xiao Hei berusaha untuk membangunkan Baisin karena tujuan mereka kemari untuk menyelamatkannya. Sayangnya, di saat Xin Yu ingin membawa Baisin ke alam Jianglan, saat itu juga ia pun berteriak dengan sangat keras. Yang mana tentu saja dia sedang melaporkan hal itu kepada Kaisar Feng. Xin Yu tahu betul alasan Baisin menjadi seperti ini karena sedang dikendalikan oleh seseorang. Ia pun berusaha untuk melakukan sesuatu agar Baisin bisa mendapatkan kembali pikirannya. Sedangkan Xiao Hei diminta untuk menghancurkan rantai belenggu itu. 你受苦了，看看能不能帮他恢复神智，警惕四周。 Sayangnya semua ini tidak berhasil dihancurkan oleh Xiao Hei. Di sini, Xin Yu pun berhasil mengembalikan kesadaran dari Baisin. Yang mana pada saat itu juga, ia pun meminta Xiao Hei untuk meninggalkan tempat ini, karena Feng akan segera tiba. Sayangnya, Xiao Hei tidak ingin pergi meninggalkannya. Namun Baisin tetap memintanya untuk pergi karena sekarang ia tidak bisa lagi bersama mereka. Sesaat kemudian, Feng pun tiba. Ia berjanji kali ini Xiao Hei tidak akan bisa melarikan diri dari dirinya. Formasi yang tadi mengurung Baisin kini telah diperluas oleh Feng. Jadi untuk sekarang tidak mungkin bagi mereka untuk bisa pergi dari tempatnya. Di sini Feng memberitahu bahwa Baisin sudah berada di bawah kendalinya. Jadi tidak mungkin bagi mereka bisa membawanya pergi. Untuk mengetahui apa yang telah terjadi, kita pun dibawa ke hari sebelumnya. Di saat Baisin ingin mengirimkan pesan kepada Bai Ling dan Xiao Hei, saat juga Kaisar Feng datang. Ia memberitahu bahwa Xiao Hei dan Bai Ling saling jatuh cinta satu sama lain. Baisin tahu tentang hal ini dan dia sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi sepertinya Feng mengetahui perasaan Baisin yang sebenarnya. Jadi ia pun ingin membuat kesepakatan. Yang mana ketika esok hari dia itu akan diletakkan di puncak gunung demi menjadi umpan. Dan ketika mereka tiba, Kaisar Feng akan menghabisinya. Namun jika Baisin bersedia menjadi binatang rohnya, maka ia berjanji akan membiarkan Xiao Hei pergi. Tapi Baisin tidak langsung percaya, karena selama ini Kaisar Feng sudah mengejar Xiao Hei. Lantas mengapa dia tidak ingin menghabisinya?
Pada akhirnya, ia pun memberitahu alasannya mengejar Xiaowei selama ini, yang mana tujuan dia sebenarnya ada Xin Yu. Karena bagaimanapun, ia memiliki harta-harta dari alam Niang yang sangat dia inginkan. Berhubung Bai Xin telah menolak tawarannya, jadi Kaisar Feng akan menghabisi Xiaohei bersama dengan Xin Yu. Pada akhirnya, dia akan melihat pria yang dicintai oleh Bai Ling meninggoy tepat di hadapannya. Di saat Feng ingin pergi, saat juga Bai Xin menerima tawarannya agar Xiaohei bisa dibiarkan pergi. Pada akhirnya, Bai Xin pun menjadi binatang roh milik Kaisar Feng. Dengan semua itu, maka Bai Xin tidak akan bisa melepaskan keberadaannya dari dirinya. 我们做个，你是我明日要放在皇，那是必死。不是要追上黑羽吗？我欣赏你，而秦羽手里有我，那也不行，秦羽是黑，要给他断了。你真会绕过。 Feng pun merasa sangat senang karena berhasil menjebak mereka semua. Namun ia tidak habis pikir bagaimana bisa Bai Xin masih mampu membebaskan diri dari belenggu jiwanya hanya untuk seseorang yang tidak bisa dia dapatkan. Bai Xin sangat marah kepadanya karena tidak membiarkan Xiaohei pergi, padahal ia sudah berjanji. Feng akan menepati janjinya itu, tapi ia tidak bisa menjamin Xiaohei tetap hidup jika dihabisi oleh orang lain. Feng pun meminta Bai Xin untuk tetap diam karena bagaimanapun ia sudah mengabulkan satu permintaannya, yakni adalah bergandengan tangan dengan orang yang ia cintai. Melihat Bai Xin kembali dikendalikan membuat Xiaohei sangat marah. Xin Yu dan Hou Fei berusaha untuk menenangkannya, namun sayang sekali Xiaohei yang sudah tidak bisa menahan semua emosinya langsung saja memulai pertarungan. 放过黑羽的，你卑鄙！与心爱的人携手划，一会儿我们先进江兰界。我定要取你性命！ Xin Yu meminta Hou Fei untuk segera masuk, sedangkan dirinya akan membantu Xiaohei. Tentu Hou Fei tidak akan melakukan hal itu karena bagaimanapun ia akan bertarung bersama para saudaranya. Di dalam pertarungan ini, Xin Yu harus berhadapan dengan Aoku dan Bai Feng, sedangkan Hou Fei harus berhadapan dengan Liu Tu. Nah, sepertinya kekuatan Liu Tu ini tidak kalah dibandingkan dengan Aoku maupun Bai Feng. Di sisi lain, Xiaohei ini juga sedang bertarung dengan Kaisar Feng. Sadar Xiaohei tidak bisa bertahan, Xin Yu pun ingin menyelamatkannya. Namun Aoku maupun Bai Feng tidak ingin membiarkan hal itu. Nah, ketika pertarungan terus saja terjadi, Xin Yu melancarkan serangannya demi menghabisi Bai Feng. Kematian Bai Feng membuat Feng cukup terkejut. Namun ia tidak lengah dan langsung saja menangkap Xiaohei dengan kekuatannya. Melihat semua itu, Xin Yu berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi lagi-lagi, Aoku tidak membiarkannya pergi begitu saja. Karena bagaimanapun, ia sangat ingin menghabisi Xin Yu. Di sisi lain, pertarungan yang sedang Hou Fei alami ternyata tidak bisa ia menangkan. Karena Liu Tu sangatlah kuat, bahkan hal itu membuat ia terluka sangat parah. Xin Yu pun meminta Hou Fei untuk kembali ke alam Jianglan. Alhasil, kini Xin Yu harus berhadapan dengan dua orang sekaligus. Sedangkan Xiaohei kemungkinan besar akan segera dihabisi oleh Kaisar Feng. Tapi dia meminta Bai Xin lah yang menghabisi Xiaohei. Di sini, Xin Yu ingin sekali menyelamatkannya. Namun Aoku maupun itu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Untung saja Xin Yu sangat pintar, jadi dia menutup pandangan mereka agar bisa membuat klon. Dan begitu, kedua orang ini akan mengejar klonnya, sedangkan tubuh aslinya menyelamatkan Xiaohei. Xin Yu berusaha untuk menyadarkan Bai Xin, apalagi Bai Ling sedang menunggu kepulangannya. Perkataannya itu sempat menyadarkan Bai Xin. Tapi Kaisar Feng segera mengusir Xin Yu. Ia pun kembali meminta Bai Xin untuk menghabisi Xiaohei. Di sisi lain, Aku dan Liu Tu akhirnya sadar mereka telah dibodohi. Ketika Bai Xin ingin menghabisi Xiaohei, saat juga ia pun langsung menyerang Kaisar Feng. Sepertinya Bai Xin telah mendapatkan kembali kesadarannya. Di sini, Xiaohei meminta agar ia bisa segera pergi. Sayangnya, Bai Xin tidak ingin melakukan hal itu. Meskipun dia tahu kekuatan Feng sangatlah besar, namun ia berharap pengorbanannya bisa menyelamatkan mereka. Feng sadar bahwa Bai Xin telah membakar kehidupannya sendiri. 不要管我了。这样了，黑羽。又有何用？
Berkat pengorbanan yang Bai Xin lakukan, Xin Yu pun berhasil menyelamatkan Xiaohe dan bahkan membawanya masuk ke dalam alam Jianglan. Nah, ledakan kekuatan yang Bai Xin lakukan telah menghancurkan formasi ini. Kaisar Feng sadar betul pasti Xin Yu sedang bersembunyi di dalam mansionnya. Tidak ingin membiarkan mereka pergi begitu saja, Feng segera meminta untuk mengaktifkan kembali formasi pelindungnya agar mereka bisa menghabisi Xiaohe. Aku penasaran mengapa kaisarnya ingin melakukan hal itu, karena meskipun Xiaohe sangatlah berbakat, namun ia yakin tidak mungkin bagi dia bisa menyaingi Kaisar Feng. Feng pun memberitahu bahwa sebenarnya Xiaohe adalah putra Pang Chong, Raja Burung Petir Kegelapan. Hal itu sontak saja membuat mereka terkejut, karena Pang Chong adalah orang yang bertarung dengan Kaisar Feng untuk mendapatkan posisi sebagai sang Kaisar Setan. Pada saat itu, kekuatan Pang Chong sangatlah kuat. Tapi karena dia telah jatuh cinta dengan seorang burung, ia pun segera memanfaatkan hal itu untuk bisa melukainya secara perlahan-lahan. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil menghabisinya. Namun ia cukup terkejut setelah mengetahui Pang Chong telah membuka sebuah ruang yang mengirimkan istrinya dan anaknya ke dunia manusia. Ia bisa yakin Xiaohe adalah anak dari Pang Chong karena perkembangan kultivasi yang ia miliki jelas-jelas ada teknik dari klan burung petir. Jika ia bisa berkembang lebih jauh lagi, maka Feng yakin tidak semua binatang super yang bermutasi sebanding dengan Xiaohe. Maka karena itulah mereka tidak boleh membiarkan Xiaohe melangkah lebih jauh lagi. Jika dia berhasil naik ke alam dewa, maka itu sudah menjadi akhir bagi mereka. Semua perkataan Feng sudah didengar oleh Xiaohe. Ia pun menjadi sangat kesal kepadanya, karena dialah yang telah menghabisi ayahnya. Saat juga Feng kembali membentuk formasinya. Namun sayang sekali, Xin Yu yang sejak tadi bersembunyi di tubuh Aku berhasil keluar. 要查住，记忆之中分明有暗电，除了修为尚且，变异超级神兽，所以。 Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Namun seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Xin Yu dan yang lainnya akan pergi ke sebuah planet untuk memulihkan diri dan juga meningkatkan kekuatan. Sedangkan di sebelah lain, entah mengapa sepertinya kondisi Kaisar Yu tiba-tiba saja tidak baik. Kembali kepada Xin Yu, di saat mereka berkunjung ke sebuah tempat, Haitong ini bertemu dengan seorang pria yang sepertinya dia itu sangat tertarik dengan Haitong. Namun kedekatan mereka tidak disukai oleh Xiaohe. Untung saja Hao Fei dan Bai Ling bisa menenangkannya. Apalagi sepertinya identitas dari pria ini bukanlah orang sembarangan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.